Berkah dalam Pak Teguh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ranggabuti Panuntun dari kelas 12 Multimedia 2. Dan di sini saya akan mengikuti ujian praktek Agama Katolik 2021. Yang pertama, saya akan mempresentasikan artikel, dan yang kedua, saya akan berdoa. Artikel yang akan saya presentasikan tentang membangun kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberagaman merupakan hal lumrah terutama di Indonesia yang merupakan negara majemuk atau multikultur. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya. Kemultikulturan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor geografi. Belasan ribu pulau yang ada di Indonesia menyebabkan masing-masing wilayah tumbuh dengan budaya, suku, dan kepercayaan mereka sendiri. Namun realita dari keberagaman Indonesia tersebut tidak selalu baik. Masih banyak masalah-masalah antar suku maupun antar agama di Indonesia yang mungkin jarang diekspos oleh TV, tetapi justru malah banyak terekspos di media sosial. Contoh yang sering muncul adalah banyaknya kasus-kasus rasisme terhadap warga Papua maupun etnis Tionghoa. Di samping rasisme, isu agama pun masih terlihat banyak. Mulai dari pelarangan pembangunan tempat ibadah, intimidasi, sampai pelarangan beribadah. Namun justru itulah yang menjadi tantangan bagi kita untuk membangun keharmonisan dalam keberagaman. Tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini bukanlah melawan penjajah dari bangsa lain, tetapi menjaga persatuan dalam kemajemukan. Selain menjadi kekuatan, kemajemukan juga menjadi kelemahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apalagi di era sekarang, media sosial semakin berkembang pesat. Segala berita dan informasi muncul begitu cepat, melebihi kecepatan cahaya. Begitu kata warga Twitter. Tapi memanglah benar bahwa berita muncul begitu cepat walau tak akurat. Begitu juga misinformasi yang muncul tanpa klarifikasi. Walau kadang sebagai ajang persatuan, namun media sosial juga tak luput dari ujaran kebencian. Hoaks semakin meledak, perpecahan tak bisa terhindarkan. Namun selain sebagai tantangan, media sosial harusnya menjadi peluang. Hal ini pun sudah dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat yang peduli terhadap persatuan kemajemukan. Di media sosial Twitter sudah banyak yang saling bercandaria dan bertegur sapa antar agama dengan membuat akun guyonan dari agama mereka sendiri. Guyonan di sini bukan bermaksud ejekan atau cacian, melainkan sebagai ajang persaudaraan. Buktinya, followers mereka pun semakin open mind, tidak fanatik, dan akhirnya menghargai kepercayaan orang lain. Tahun-tahun belakangan ini, Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dan persoalan yang berkaitan dengan kemajemukan. Mulai dari isu rasisme terhadap suatu suku maupun suatu etnis, intimidasi terhadap agama minoritas, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah hal ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Persoalan-persoalan inilah yang membuat rasa tidak nyaman bagi sekelompok masyarakat untuk tinggal di negara berkembang ini. Apalagi oknum-oknum fanatik yang juga sering memanfaatkan perpecahan. Di samping persoalan lingkup besar, bahkan satu komunitas keagamaan pun masih ada perpecahan. Hal ini bisa kita cegah dengan menjaga kerukunan dan menanamkan nilai-nilai persatuan dalam diri pribadi kita masing-masing.
Indonesia memang terdiri dari beberapa agama. Islam sebagai agama mayoritas, disusul dengan agama lain yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan beberapa aliran kepercayaan. Setiap agama dan kepercayaan tentu mempunyai aturan masing-masing dalam menjalankan ibadah. Namun perbedaan bukanlah alasan untuk memecah belah. Perpecahan bisa dihindarkan dengan berlandaskan nilai kerukunan. Kerukunan dilakukan baik antar umat beragama maupun sesama umat beragama. Menjaga kerukunan bisa dilakukan dengan cara menjunjung tinggi toleransi. Toleransi pun bisa diwujudkan dengan perizinan pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah misalnya. Tidak mengganggu peribadatan umat agama lain, tidak saling mengejek tradisi agama lain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah rasa netral, yang berarti tidak membeda-bedakan agama orang lain, memperlakukan orang lain tanpa memandang agamanya. Hal itu bisa dimulai dari cara berbicara kita, yaitu dengan berbicara halus, tidak terkesan kasar dan sinis. Hal itu juga membuat nyaman lawan bicara kita. Walaupun dengan usaha-usaha seperti itu, memang kadang kerukunan mengalami kendala. Respon dari kendala tersebut adalah kunci dari solusi perpecahan antar umat beragama. Bila terjadi masalah yang menyangkut agama, selesaikan dengan kepala dingin dan tidak mudah tersulut emosi. Seperti kaum-kaum sumbu pendek. Dengan musyawarah dan tidak saling menyalahkan, suatu masalah pasti akan terselesaikan dengan baik, dengan tanpa merugikan satu pihak atau menguntungkan satu pihak. Gereja Katolik sendiri menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini ditunjukkan secara nyata oleh gereja dalam dokumen gereja yaitu Nostra Aetate. Dokumen gereja ini dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II. Lewat Nostra Aetate, gereja sendiri tanpa ragu memandang positif agama-agama lain di luar Katolik. Nostra Aetate artikel 2 juga menyebutkan bahwa di dalam agama-agama non-Kristen ada yang benar dan suci, yang bermanfaat bagi agama itu sendiri, namun juga bisa memantulkan cahaya kebenaran itu kepada sesama kaum agama lainnya. Dengan ini, maka gereja juga menjalin toleransi melalui segi-segi penghantar dialog. Deklarasi Nostra Aetate menggambarkan sikap dewasa gereja dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Sikap dewasa ini ditunjukkan dengan saling menghargai serta mau berdialog secara terbuka dengan para pengikut agama lain. Hal itu juga yang harus dilakukan oleh umat Katolik. Sebagai umat Katolik yang baik, tentu harus mendukung pengamalan nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang sudah dijelaskan rinci dalam dokumen Nostra Aetate. Sikap dan tindakan umat Katolik harus sejalan dengan visi misi gereja dalam hal ini tentang toleransi. Pada umumnya, umat Katolik memang sudah hidup dalam toleransi. Umat Katolik menghormati agama-agama lain dan mengakui adanya unsur kebenaran dalam agama lain tanpa mengaburkan apa yang dipercayainya. Hal itu memang sudah seharusnya dilakukan oleh umat Katolik. Juga karena hal itu sebagai wujud pewartaan kasih Kristus kepada sesama. Sikap lain yang juga harus dilakukan sebagai umat Katolik adalah sikap tidak mudah terpancing dan selalu mengampuni. Dengan begitu, segala permasalahan yang disebabkan oleh kaum fanatik suatu agama lain tidak membuat umat Katolik bertindak secara gegabah. Dengan demikian, masalah akan cepat terselesaikan dan kemajemukan yang ada di Indonesia ini tidak menjadi alasan terjadinya perpecahan, namun menjadi dorongan terjadinya
kerukunan. Demikian artikel saya tentang membangun kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya adalah doa syukur atas keragaman masyarakat Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, saya mengucap syukur kepadamu atas segala yang Engkau berikan, atas alam semesta, atas bumi, juga atas tanah air Indonesia ini. Saya bersyukur atas keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia, atas perbedaan suku, agama, ras, budaya, etnis, dan tradisi. Dengan segala perbedaan ini, tentu Engkau membuat kami untuk saling menghargai dan saling melengkapi. Ya Bapa, berdasarkan rasa syukur saya atas keberagaman di tanah air Indonesia, saya memohon kepadamu untuk selalu melindungi kemajemukan ini. Tanamkanlah nilai-nilai kerukunan dalam diri masing-masing warga Indonesia untuk selalu menghargai dan menerima perbedaan. Berikanlah juga rasa damai sejahtera, sehingga kami semua tidak mudah tersulut emosi dan menghadapi semua permasalahan dengan baik. Allah Bapa yang Maha Kasih, berikanlah umat-Mu rahmat untuk selalu menjadi pembawa kasih dan perdamaian di tengah perbedaan, sehingga tanah air ini terhindar dari perpecahan dan pertikaian. Segala doa ini saya aturkan dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian presentasi dari saya, artikel dan doa syukur dalam rangka memenuhi ujian praktek agama Katolik tahun 2021. Matur nuwun, berkah dalem.